Muhammad sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Robi sholli sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik teman-teman, Alhamdulillah pagi hari ini saya ingin men-sharingkan baru saja, bukan baru saja ya, maksudnya ada ilmu yang baru saya praktekkan gitu ya, 2 bulan saja gitu. Tapi ini dahsyat banget dan semalam tuh saya lagi cerita sama suami saya dan suami saya bilang, ini kapan sih? Kayaknya awal Oktober ya. Iya bener awal Oktober saya bilang gitu ya. Dari awal Oktober saya bilang gitu. Artinya kan baru 2 bulan saja ya. Dari 2 bulan saja keajaibannya luar biasa dahsyat gitu ya. Dan ini mudah-mudahan pagi hari ini saya pengen juga gitu untuk bisa ilmu ini tuh teman-teman bisa praktekin dan insya Allah nanti bisa ajaib juga gitu. Eh, Keajaiban saya tuh kenapa saya dari Oktober gitu. Kenapa nggak dari kemarin? Saya juga masih manusia ya Ustadz ya. Maksudnya masih masih manusia batasannya ketika eh, lagi futur tuh ada aja, ada kok saya bukan bukan di titik saya ngegas terus enggak. Jadi pada waktu itu saya juga lagi futur gitu ya. Lagi futur terus saya tuh agak-agak agak ngedrop gitu. Sama lah kayak teman-teman saat lagi futur itu. Cuman kan eh, saat saya futur, saat saya lagi nggak enak hati itu kan saya nggak cerita sama orang gitu. Saya tetap berprinsip bahwa eh, orang lain nggak boleh tahu tentang apa yang harus saya rasakan gitu, ya. Tapi orang lain boleh tahu apa yang kebahagiaan apa yang saya dapatkan gitu. Itu prinsip saya. Jadi pada waktu itu sebelum bencana banjir ya, itu memang lagi titik saya lagi ngedrop di titik saya lagi nggak tahu harus berbuat apa gitu. Ya September dari Agustus sebenarnya saya ngerasain perjalanannya tuh sebelum Agustus ya sekitar Juni Juli. Juni Juli itu saya kayak ngeblank, nggak tahu harus berbuat apa gitu ya. Juni Juli itu saya ngeblank nggak tahu harus berbuat apa, udah udah sholat tobat saya masuk gua keajaiban tapi kok rasanya masih kayak gini ya gitu kan. Mungkin teman-teman juga ada merasakan itu. Saya bukannya perjalanan saya 5 tahun di Magnet Rezeki nggak ada naik turunnya, ada naik turunnya. Dan kemarin itu Juni Juli saya merasakan di titik yang harus kayak gimana sih ya Allah gitu kan. Cuma saya aja kan nggak enak dong kalau sayanya berkeluh kesah, terus yang lain mau cerita, nggak bisa diganggu, Bunda Rosnya lagi nggak pengen diganggu, Bunda Rosnya lagi banyak persoalan, kan nggak lucu gitu ya. Jadi eh, jadi apa yang saya rasakan itu ya udah saya pendam sendiri dan saya berusaha untuk masuk gua keajaiban. Saya sudah berusaha sholat tobat, saya sudah berusaha memuliakan orang lain, tapi ternyata titik itu nggak ketemu gitu. Titik itu nggak ketemu dan saya terus berlalu dan akhirnya akhir Juli itu saya ke Jawa ya ke Tegal dan bertemu Pak Nas. Ya Alhamdulillah dapat suntikan energi dari Pak Nas tuh sebenarnya, dapat suntikan energi dari situ dan akhirnya saya mencoba lagi, ya mencoba eh, mengulang kembali pelajaran saya di Magnet Rezeki. Saya mengenolkan diri saya pada waktu itu karena habis ketemu Pak Nas, dapat suntikan energi dari Pak Nas dan banyak CTMR yang hadir pada waktu itu di peresmian PKR Tegal dan pulang dari Tegal itu saya mengenolkan diri saya lagi. Siapa saya gitu ya di titik nol itu dan alhamdulillah ketika di titik nol itu saya banyak mendapat insight gitu ya. Eh, Benar-benar di titik nol dan saya mulai membangun lagi husnuzon sama Allah gitu ya, bahwa Allah memberi rezeki itu tanpa batas gitu ya. Sebenarnya kita yang memutus sekat-sekat itu. Saya mencoba itu berhusnuzon sama Allah dan alhamdulillah dari titik itu, dari Agustus September itu ya em, banyak mulai kelihatan dan kadarullah juga September ternyata Bali kena banjir yang luar biasa. Bahkan selama saya di Bali baru kali ini ada bencana Bali yang luar biasa dahsyatnya. Kata
orang-orang di Bali yang sudah yang memang asli Bali pun Bali itu baru pertama kali mendapatkan bencana yang seperti itu gitu ya. Eh, dan di titik itulah saya sebentar ya. Dan di titik itulah saya em, merasa bahwa di titik itu saya merasa bahwa oh ya udah ya, eh, saya harus sebentar sebentar ya, sebentar. Oh ya, banyak nih ya yang di kolom chat ya. Ha, di kolom chat, oke, nanti saya bacakan ya. Eh, banyak sekali. Ya, Waalaikumsalam. Ya, nanti saya bacakan. Praktekkan. Assalamualaikum ya Allah, muliakan dan bahagiakan. Ya, siap. Nanti saya bacakan. Oke, pertanyaannya di skip dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau materi saya udah selesai, nanti insya Allah saya bacakan dan semua pertanyaan insya Allah nanti saya ini kan. Akhirnya pada titik itu Agustus tuh udah mulai kelihatan energi saya sudah mulai naik lagi dan kadarullah Bali itu banjir gitu ya. Harusnya saya ke Jakarta waktu itu ya Ustadz ya. Harusnya ke Jakarta, eh, tapi ternyata saya tidak tidak bisa ke Jakarta, nggak tahu harga tiket juga yang nggak masuk akal. Saya maju mundur ke Jakarta, ternyata saya nggak jadi ke Jakarta dan harusnya Senin ke Jakarta dan Selasa banjir Bali gitu ya. Mungkin Allah tidak memberikan saya ke Jakarta eh, untuk ngurus Bali mungkin ya. Akhirnya saya berpikir kayak gitu ya. Dan di titik itu saya mulai merasa bahwa saya nggak ada apa-apanya nih gitu kan. Saya mulai lagi mengenolkan diri saya lagi. Apalah saya ini gitu kan. Saya bukan siapa-siapa, eh, dan saya bukan apa-apa. Di situ saya makin mengenolkan diri saya lagi gitu ya. Dan mulai di situ saya merasakan bahwa harusnya lebih banyak bersyukur daripada meminta gitu. Dan setelah itu banjir selesai, ya banjir selesai karena Bali kan lingkupnya kecil ya, bahkan yang banjir itu cuma Denpasar saja. Denpasar saja yang banjir sehingga mungkin tuntasnya lebih mudah daripada Sumatera yang saat ini ya, luar biasa. Kalau Sumatera kan oh semua hampir hampir separuh dari pulau kayaknya, dari Pulau Sumatera kayaknya ya. Kalau Bali kan cuma titik kota Denpasarnya saja, di luar kota Denpasar tidak, jadi mungkin lebih cepat tertanganinya gitu. Walaupun saat itu saya hampir 2 minggu ya, eh, ngadain posko dadakan ya, ngadain posko dadakan di pusat kota Denpasarnya. Saya bolak-balik ke rumah, ke rumah posko itu aja perjalanan saya juga terjun sendiri bawa bawa nasi bungkus apa itu saya pulang itu dengan rok yang berlumpur dan udah banyak lah banyak cerita yang seperti itu dan di titik itu juga saya mulai mengenalkan lagi gitu ya dan alhamdulillah Oktober itu saya mulai meriset eh, apa yang ada di otak saya gitu. Setelah mengenalkan diri saya itu tadi, ya saya mencoba mengenalkan dan alhamdulillah saya mencoba belajar bahwa rezeki Allah sesungguhnya itu tak terbatas gitu. Yang ngebatasin siapa? Kita. Yang ngebatasin siapa? Kita. Gitu ya. Kita kan sukanya gini, ya nggak apa-apa lah, disyukuri aja gaji 3 juta seumpama gitu kan. Ya disyukuri aja lah, penghasilan saya sehari 200 ribu. Kan sukanya gitu ya kita ya. Sebenarnya itu kita yang memasang, memutus sekat-sekat itu gitu. Ya nggak apa-apa lah, saya mah terima, alhamdulillah saya syukuri,
3 juta juga gitu. Ya siapa tahu Allah pengen kasihnya 10 juta, tapi karena kita yang membatasi 3 juta aja, ya udah itu takdir kita gitu ya. Saya mencoba eh, merenung gitu saya masuk gua keajaiban. Saya masuk gua keajaiban, saya terus merenungi bahwa Allah tuh harusnya, harusnya punya rezekinya tuh tak terbatas. Rezeki tanpa batas tuh apa? Tanpa pintu, tanpa sebab, ya. Kok bisa tanpa tanpa pintu, tanpa sebab? Kadang-kadang teman-teman pernah nggak merasakan di titik tiba-tiba ada orang yang transfer, loh ini apa? Nggak buat kamu aja. Emang kenapa gitu? Ya nggak apa-apa. Lagi pengen transfer aja. Ada nggak yang pernah merasakan kayak gitu? Tiba-tiba ya pengen ngasih aja gitu. Ya, itu tuh rezeki Allah. Terserah Allah mau ngasihnya lewat siapa gitu. Dan terserah Allah mau kasih berapa. Ya. Dan kita yang membuat itu tuh jadi sekat. Ya. Ada bunda sering, ada sering dapat keajaiban artinya. Ya. Waalaikumsalam Bunda Mei, puji astuti. Ya, terima kasih ya doanya. Ya. Dan itu yang membuat sekat tuh kita gitu ya. Dan saya mencoba terus belajar, belajar, belajar gitu ya. Saya mencoba mengenalkan diri, saya belajar gitu ya Allah gitu. Saya cuma makhlukmu ya Allah gitu. Dan mulai energi saya mulai naik lagi. Energi saya mulai naik lagi dan saya mulai percaya diri dengan ilmu ini ketika kita mengenalkan diri gitu ya. Lalu kita apa ya? Kita kadang-kadang lagi-lagi kita fokus kita gini. Ya Allah, tolong lunasi amanah saya. Bukan nggak boleh, boleh, gitu ya. Tapi doa itu sudah saya balik. Tolong ya Allah berikan keberkahan rezeki gitu. Ya, kenapa minta keberkahan rezeki? Ya, karena dengan keberkahan rezeki itu insya Allah berlimpah dan ini akan kalau rezekinya berkah, kita bisa membantu orang, ya kan? Selain selain untuk diri kita, gitu ya. Dan yang paling keren adalah bagaimana niat baik kita. Jadi niat baik kita itu akan mendatangkan percepatan atau pertolongan Allah gitu. Nah, tadi niat itu saya balikan, niat itu saya luruskan gitu. Niat itu saya perbaiki. Niatnya saya perbaharui mulai dari titik itu gitu ya. Mulai saya perbaharui niat saya ya. Saya mulai mengenalkan ya Allah, saya tuh banyak dosa gitu ya. Ya seperti buka perisai itu ya. Teman-teman tetap kan saya tetap tetap sampai detik ini saya tetap buka perisai. Ya dibuka perisai itu saya mengenalkan diri. Ya apalah saya dengan begitu banyaknya dosa ya Allah masih Engkau berikan kesempatan untuk berjalan pada kebaikan. Ya. Jadi saya minta ya Allah berikan keberkahan rezeki ya Allah. Kalau rezekinya banyak itu saya bisa bantu orang ya Allah. Dengan keberkahan rezeki ya Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan rezeki ini semakin taat hamba kepadamu ya Allah. Gitu. Ya. Jadi saya tuh mintanya udah dirubah dan niatnya udah saya luruskan ya kan. Saya perbaharui niat saya gitu. Saya mencoba membersihkan hati saya gitu. Apalagi kalau kalau perempuan nih Ustadz ya banyak jeruk nipisnya sebenarnya ya. Saya pun ya sama lah, sama seperti emak-emak yang lain, seperti perempuan-perempuan yang lain ya, ketika kena jeruk nipis ya udah gitu. Tapi kan saya mencoba untuk terus belajar gitu, memilih untuk belajar bahwa eh, ya bolehlah jeruk nipis, tapi kan nggak segitunya. Kita sudah punya ilmunya. Saya suka suka gitu. Kena juga, cuman tidak terlalu lama gitu kan. Jadi saya mencoba untuk membersihkan hati saya juga, melapangkan dada sampai di titik eh, ya udahlah, biarin dia dia mau kayak gitu ya terserah gitu. Saya cuman melihat kebaikan-kebaikan Allah di apa yang saya lihat di depan saya gitu. Udah semuanya tuh bergejolak ya. Ketika kita mengenalkan diri, memperbaharui niat,
luruskan niat dan berdoanya minta keberkahan rezeki. Mudah-mudahan dengan rezeki yang berkah ini semakin taat kepadamu ya Allah, semakin semakin bisa membantu orang lain ya Allah dengan rezeki ini gitu ya. Jadi semuanya saya perbaharui. Oh, cara saya sholat tobat, memperbaharui niat, memuliakan dan membahagiakan orang lain, semuanya saya perbaharui. Bukan ilmunya yang saya perbaharui, cara sayanya gitu ya. Mungkin selama ini kurang tepat, bukan nggak benar. Saya kan ikut tuntunan tuntunan dari Magnet Rezeki, cuma saya mereview lagi, mungkin ada yang kurang tepat gitu ya. Jadi sekarang tuh saya tidak membatasi rezeki Allah, ya udah ini aja cukup disyukuri. Yang ada disyukuri, cukuplah ini yang disyukuri. Kalau saya kan merubah gitu, merubah eh, cara saya bersyukur juga gitu. Kalau mungkin selama ini ya eh, kita lagi minta, ya Allah, saya butuh uang 100 juta gitu, seumpama nih. Tapi ini yang saya lakukan, tapi ini yang saya lakukan ya. Saya butuh 100 juta gitu. Tapi karena kita membatasi dengan cara apa? Ya udahlah cukup segini aja gitu. Nah, kita yang membuat sekat itu ya. Kita butuhnya 100 juta ujuk-ujuk gitu. Allah kasih rezekinya cuman 200.000. Kadang-kadang kita langsung menggerutu. Ini deadline-nya harus ada pembayaran 5 juta, tapi dapatnya 200.000 gitu. Ya, terus kita kan ngoceh aja, dari mana ini caranya bayar? Ini ada 200.000, nggak cukup kemana-mana. Ini yang kita lakukan selama ini kan kayak gini, ya kan? Butuhnya, butuh buat bayaran sekolah. Tapi rezeki Allah yang mampir 100.000, kita terus ngomel, gitu ya. Kita terus ngomel. Nah, cara ini tuh sedang saya perbaharui. Saya lagi belajar titik bersyukur gitu. Ya, bahwa Allah tuh kasihnya apa? Kata Allah, hambaku ini dulu ya. Bukan ini aja. Maka sekarang itu prinsip saya lagi bersyukur ketika Allah kasihnya nih, ya, eh, ujug-ujug datangnya rezeki saya 200.000 gitu kan. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Yang 100 juta udah terkurangi 200.000. Secara logika ini nggak akan terpenuhi. Mau sampai kapan 100.000, 100 juta terus ditutupinya dengan 200.000? Sampai kapan? Kan kita pakai matematikanya, matematika kita. Yang saya pakai itu matematika Allah sudah. Ya, maka ketika saya mulai mencoba belajar bersyukur, terima kasih ya Allah gitu ya. Eh, terima kasih ya Allah, jadi 100 jutanya udah dikurangi 200.000. Besok datang lagi tuh 50.000 tuh. Ini benar saya. Besok tuh datang lagi 50.000. Saya syukurin. Alhamdulillah ya Allah, ketambahan lagi. Terima kasih ya Allah. 150.000-nya terima kasih ya Allah. Saya lagi mencoba di titik itu. Kalau pakai logika nariknya tuh panjang banget. Ya, narik logikanya tuh panjang banget. Saya ada tulisannya nih. Eh, untuk teman-teman yang suka ikut eh, apa Jumat sore ya. Saya ada Jumat sore gitu. Saya suka ngasih tunjuk gitu bahwa saya juga lagi butuh 150 juta Ustaz. Ya, teman-teman, saya lagi merayu Allah untuk uang 150 juta. Ya, tapi yang datang itu ya segitu. 200.000, 100.000, 50.000, 300.000 gitu. Jadi logikanya tuh mau sampai kapan 150.000, 150 jutanya? Tapi saya nggak lihat ke sana, ya. Saya nggak lihat ke sana. Saya cuman fokus pada rezeki yang Allah kasih. Saya yakin bahwa Allah ngasihnya apa? Ini dulu ya hambaku. Bukan ini aja. Ya, sehingga terima kasih ya Allah DP-nya, terima kasih ya Allah ini dulu, terima kasih ya Allah ketambahan ini lagi, terima kasih ya Allah ketambahan ini lagi. Saya mencoba memperbaharui rasa syukur saya dari titik itu gitu. Ya, dari titik itu tuh saya mencoba bersyukur, terus bersyukur, ya, terus bersyukur lagi.
dan itu tambah nggak masuk di akal. Ya, kadang-kadang nggak dapat. Tapi saya bersyukur. Bersyukurnya apa? Nggak ada rezeki hari ini, rezeki uang maksud saya. Ya, tidak ada rezeki uang hari ini, tidak ada penjualan hari ini. Tapi saya bersyukur minimal saya sudah mensyiarkan, minimal saya sudah ikhtiar jalan untuk menjemput rezeki saya, gitu. Ya saya syukurin. Alhamdulillah hari ini tugas saya ikhtiar sudah selesai ya Allah. Gitu. Saya sudah ikhtiar saya menjemput rezekimu sudah selesai. Terima kasih dikasih kesempatan. Sehingga itu Oktober itu saya belajar di titik itu gitu. Belajar di titik itu dan apa yang terjadi, keajaiban terjadi. Teman-teman saya di luar nalar ya. Eh, Waktu itu November ya, saya ajak kedua mertua saya ikut SHMR di Bali ya. Saya saya apa namanya? Saya bookingkan hotel, jadi beliau nggak bolak-balik ke rumah, walaupun masih di Denpasar ya. Mertua saya masih di Denpasar tinggalnya, tapi kan lumayan untuk bolak-balik ke rumah. Jadi kalau SHMR itu eh, ibu dan bapak mertua saya ikutkan SHMR, selesainya beliau langsung masuk ke kamar hotel dan besoknya ikut THMR. Itu yang sudah saya lakukan. Ya, saya saya bersyukur sama Allah ya Allah em, masih bisa memuliakan keduanya gitu ya. Dan pada waktu itu saya kan berazam pengen umroh Juni 2026 gitu ya bersama suami. Tapi ternyata Juni itu liburan anak sekolah. Sehingga saya bilang sama suami saya, eh, kalau Juni kayaknya kasihan kalau si adik liburan terus kita keduanya nggak ada. Saya bilang si adik kan mondok ya, jadi saya nggak tega kalau saya dan suami pergi umroh terus si adik di rumah liburan. Saya bilang sama suami saya, kayaknya salah satu dari kita harus ada yang di rumah. Tapi kalau saya yang di rumah nggak mungkin karena saya bawa jamaah, saya bilang gitu. Jadi ya udah deh, suami saya sepakat bahwa dia nggak berangkat umroh sama saya, eh, tapi eh, dia jagain adik di rumah liburan gitu ya. Tapi saya karena saya waktu itu sudah memutuskan dua tiket, kenapa harus satu gitu? Kenapa harus di cancel satu gitu? Saya aja yang berangkat gitu. Target saya dua tiket gitu. Tapi saya bilang gini, kalau udah dua tuh jangan diturunin targetnya. Kalau bisa dinaikin gitu. Akhirnya saya mencoba sama suami saya, gimana kalau yang umroh ibu sama bapak? Saya bilang gitu kan, itu nanti tiga loh tiketnya. Jangan ngomong gitu, saya bilang gitu kan. Target itu harus naik, bukan turun, saya bilang gitu. Hanya eh, sepakat ya udah deh bapak sama ibu yang umroh gitu. Pada waktu itu saya sarapan pagi di hotel, saya sampaikan ke bapak sama ibu mau nggak ke Mekah gitu. Oh, bapak ibu saya kaget gitu kan. "Hmm, nanti ibu bayar berapa? Ibu nggak usah mikirin bayarnya. Ibu bayar pakai doa. Ibu cukup doain saya sama suami, saya bilang gitu. Udah itu aja, udah selesai pembayaran. Pada waktu itu saya belum ada uangnya untuk membayar tiket itu, ya, untuk membayar umroh tadi, ya. Tapi Bismillah saya bilang ibu doain, ibu ridho sama saya sama suami, ya. Terus saya bilang iya, akhirnya ibu ya udah ngobrol banyak berkaca-kaca, ibu pengen juga umroh tapi nggak tahu caranya. Udah, insya Allah ibu berangkat sama saya nanti Juni 2026, saya bilang gitu, ibu berangkat. Pada waktu itu tuh saya belum ada uangnya, ya. Tapi saya punya apa? Saya punya keyakinan sama Allah bulat-bulat, gitu, ya. Kenapa? Ini jalan memuliakan kedua orang tua, jalan di mana kita mau beribadah, jalan di mana kita mau taat sama Allah. Jalan di mana kedua orang tua yang saya antar itu adalah pintu surga gitu. Ya, saya cuma di situ aja. Nggak mungkin nggak ada rezekinya ya Allah. Saya bilang begitu. Izinkan saya ya Allah memuliakan keduanya sampai ke Baitullah.
itu belum ada uangnya. Tapi saya tuh kuat di sini, yakin kuat. Kuatnya tuh yakinnya tuh bulat-bulat nggak tahu. Pokoknya kalau dilihat uangnya tuh belum ada, ya. Tapi pada waktu itu tuh saya ngomong aja, ngomong sama ibu sama bapak, udah ibu sama bapak cukup doa. Tugas bapak sama ibu doa, ya. Pada waktu itu belum ada uangnya. Saya bilang sama suami saya, tugasmu cuma meridoi saya. Kan kita bagi tugas, kita bagi tugas untuk apa namanya? eh, mengantarkan kedua orang tua saya ke kedua mertua saya ke Baitullah. Kita bagi tugas. Saya bagi tugas sama suami, ibu bapak tak kasih tugas, tugas saya tetap, ya, bahwa saya mengenolkan diri dan tugas saya memuliakan dan membahagiakan orang lain, ya. Pada waktu itu nggak ada, yang ada saya kan jualan juga, ya. Alhamdulillah penjualannya tuh datang lagi, untung hari ini 100.000, besok datang lagi 200.000. Cara itu yang saya sekarang lagi eh, dipraktekkan. Terima kasih ya Allah. Saya tulis di kertas setiap ada kajian, saya taruh. Setiap saya ngisi kajian saya taruh di depan laptop saya doakan, ya, 150 juta. Saya butuh uang itu karena saya juga butuh bayar kontrakan pada bulan Februari 2026, itu 35 juta. Tiket satu orang 35 juta ke Baitullah. Em, jadi 35 juta kali 4 plus uang jajan kami nanti di sana, ya. Jadi saya bulatkan 150 juta. Yang saya lakukan ketika saya dapat lagi, terima kasih Allah, ini dulu. Ketika dapat lagi, saya syukurin lagi di depan uangnya. Terima kasih Allah, Engkau udah kasih rezeki ini lagi. Sehingga 150-nya berkurang lagi. Besoknya saya dikasih rezeki lagi. Terima kasih ya Allah. Walaupun hari itu dan hari itu tidak ada penjualan, saya masih bersyukur. Terima kasih ya Allah, informasi saya diterima sama calon pelanggan. Saya masih seperti itu. Besoknya datang lagi orderan lagi. Saya berterima kasih. Besok datang lagi orderan lagi. Ini hampir jadinya tiap hari. Mungkin dari rasa syukur tadi, ya, rasa syukur yang kata Allah kan, bersyukurlah maka akan kutambah nikmatku, ya. Itu tuh ngeklop banget di pikiran saya, ya. Dan saya terus begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya itu kemarin Jumat itu ngedrop, teman-teman, nggak bisa kemana-mana karena kayaknya udah mungkin uh, mumpung nggak ada jadwal juga. Akhirnya saya Jumat kemarin tuh saya tidur tidur aja, memulihkan stamina saya. Karena apa? Jadwal saya tiba-tiba full, orderan juga terus jalan gitu. Dan ketika saya bersyukur, saya mencoba gitu, ya, mencoba untuk eh, mengalihkan. Selama ini kan semuanya ada di rekening gitu. Tapi saya mencoba mengalihkan ke dinar gitu. Dan ternyata, Masya Allah, ya, luar biasa ketika kita berpikir mengalihkan ke dinar, keberkahannya tuh ada tuh teman-teman. Ya, luar biasa. Dalam kurun, sebentar saya mungkin bisa kasih lihat ini, ya. Ini dari rasa syukur yang saya eh, siarkan setiap hari, dan 2 bulan saya bisa ngumpulkan ini. Sebentar, saya coba ya supaya kelihatan, ya. Saya coba dulu eh, ininya supaya teman-teman bisa lihat. Ini dari rasa syukur yang saya kumpulkan. Ini, ya, ini setengah D-nya, setengah D-nya 3, ya. Nah, Masih ada dalam perjalanan juga, 1/4 D sama setengah D dalam perjalanan, ini 1/8 D, masih ada yang di perjalanan. Teman-teman, saya nggak tahu, ya, ini mungkin dari wallahu alam bishawab, bahwa ini yang nanti akan saya pergunakan untuk berangkat umroh bertiga,
ya. Bahkan saya dikabari sama travel, tiket saya sudah gratis, ya. Ini yang saya dapatkan dari rasa syukur saya. Ya, itu itu dari saya memperbaharui, eh, mungkin mungkin bisa jadi ketika ketika kita itu ditundukkan sama Allah dengan eh, dengan rasa yang galau tadi. Ini kan hasil dari apa? Kalau saya nggak dikasih galau sama Allah, bisa jadi nih saya masih berjalan di atas kesombongan saya gitu kan. Tapi ternyata dari rasa galau saya masuk gua keajaiban dan saya berusaha mengenolkan diri saya, mencoba untuk mensyukuri seberapapun yang Allah kasih. Saya mulai menaruh mindset saya bahwa rezeki Allah itu tanpa batas, tanpa pintu, tanpa sebab. Ya, terserah Allah mau kasih berapa. Ya, jadi eh, bu- ya ujiannya ya ada banget ujiannya, ya. Ada banget, terutama ujian hati. Ujian hati saya tuh, mungkin ujian ekonomi tuh udah nggak udah nggak berasa buat saya, lewat aja gitu ya. Tapi ujian hati yang saya belum selesai gitu, sehingga eh, saya mencoba menata hati saya dengan cara seperti itu, ya, bahwa saya juga mintanya adalah keberkahan rezeki, supaya rezeki itu membuat saya lebih dekat kepada Engkau, dan rezeki itu bisa eh, datang kepada kita buat nolong orang lain gitu ya. Jadi tetap kalau saya punya saya punya apa ya? Saya punya eh, energi yang selalu pengen bantu orang lain gitu. Tapi saya juga selalu pengen banget, ya Allah, luruskan niat saya bahwa apa yang saya lakukan itu benar-benar karena Engkau. Itu yang harus terus diperbaharui, teman-teman. Jangan sampai nanti saya khawatir eh, apa yang saya lakukan itu supaya orang lain memberikan applause atau orang lain jadi bangga atau apapun. Jadi setiap hari niat saya tuh saya luruskan, minta sama Allah dijaga niat saya, bahwa saya menolong orang lain itu karena Engkau gitu. Ya. Pergerakan saya masih di titik bolak-balik ke lapas perempuan, ya, untuk memberikan motivasi. Energi saya masih bolak-balik ke panti asuhan, dan energi saya masih terus terus bergulir membantu orang lain. Bahkan di Bali, insya Allah saya sudah mau buka apa namanya, eh, kayak semacam apa ya, pengen bikin nasi subuh Sabtu bahagia gitu ya. Jadi insya Allah udah ada 2 titik di Bali yang akan saya gunakan untuk nasi subuh Sabtu bahagia gitu. Jadi eh, jamaah sholat subuh di musola itu akan kami berikan nasi bungkus gitu ya. Dan tentunya ini di Bali. Nah, teman-teman, ya, kembali lagi seperti saya bilang, niat baik kita itu, ya, niat baik kita itu baru niat saja, percaya nih, baru niat saja, ya, itu sudah mendatangkan pertolongan Allah. Baru niat, ya, coba, ya, mulai sekarang niatnya diperbaharui, ya, doanya juga diperbaharui, minta keberkahan rezeki. Kalau rezeki itu datang, ya Allah, jadikan aku tambah taat kepadamu, dan jika rezeki datang itu untuk membantu orang lain, ya, coba diperbaharui itu. Jangan kasih sekat atas rezekinya Allah, tapi ya, cobalah untuk membuat rezeki itu bertambah karena keberkahan gitu ya. Nah, mulai sekarang, mumpung Allah sedang memperlihatkan, ya, memperlihatkan kepada kita bencana di tanah air, ya. Kemarin sebelum banjir Sumatera, di Jawa ada erupsi Gunung Merapi gitu ya, Gunung Semeru gitu. Itu luar biasa, lahirnya kemana-mana, banyak korban gitu. Di Sumatera sekarang ini lagi kena bencana juga, ya, luar biasa, merinding kalau lihat video-videonya. Ini saya juga sampai merinding. Nah, teman-teman, saat ini, nah,
kita harus pasang niat. Niat baik kita, percayalah, akan mendatangkan pertolongan-pertolongan Allah. Niat baik kita, baru niat saja, ya. Dan sebenarnya apa yang Allah sedang pertontonkan kepada kita itu bukan tentang korban banjir, tapi tentang kita, ya. Kalau kita masih belum terketuk hati kita untuk membantu, itu yang kasihan loh. Bukan korban kasihan, kasihannya tuh ke kita. Sudah Allah pertontonkan bencana, tapi kita nggak terketuk gitu. Jadi sesungguhnya yang kasihan bukan korban, tapi kasihan ke kita. Sampai saat ini kita belum terketuk hati kita. Mulai sekarang, eh, coba luruskan niat. Ya, nggak ada orang yang sudah bersedekah terus habis uangnya, nggak ada. Ya, pengen buat yayasan anak yatim, Bu, niat baiknya cepet di ini kan. Baru niat saja, insya Allah Allah berikan. Ya, coba sekarang untuk yang saat ini punya niat baik, apa yang Allah pertontonkan sama kita, ya, kita akan eh, berikan kepada orang-orang yang saat ini sedang Allah uji. Sebenarnya ujiannya bukan buat kita, ya. Coba kita balik bahwa ujian apa yang Allah pertontonkan di negara kita, di tanah air kita ini, Allah pertontonkan itu bukan kasihan korban, tapi kasihan kita yang belum tergerak hatinya, ya. Eh, kita akan terus niat baik kita untuk membantu orang lain. Minta sama Allah, luruskan ya Allah niat saya membantu korban banjir di Sumatera itu hanya karena Engkau, benar-benar karena Engkau. Itu saja insya Allah akan mengundang pertolongan-pertolongan Allah. Ya, saya pengen banget Bunda bawa orang tua pergi umroh tahun depan. Tinggal yakin sama Allah, yakin bulat-bulat. Pengen ya Allah berbagi nasi bok tiap pagi ke kalian. Ya udah, digerakkan, cepat digerakkan niatnya. Minta sama Allah, minta sama Allah. Ya, dari dari yang mungkin 5 bok dulu, 6 bok gitu. Ya, saya niat bangun sekolah diniyah. Ya, Insya Allah dimudahkan ya. Alhamdulillah Bunda saya sepekan ini juga sedang mempraktek minta kepada Allah diganti dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah semakin merasakan ketenangan jiwa, kelapangan hati. Alhamdulillah tuh lagi praktek tuh. Ya ada yang lagi praktek rezeki Allah tanpa batas, tanpa sebab, tanpa pintu. Bener banget. Datangin dari mana aja saya nggak tahu itu ya. Tiba-tiba ada aja orang yang Bunda eh, mau susunya Bunda ya. Bunda hari ini harga dinar berapa? Bunda hari oh sudah tiap hari itu yang ada seperti itu ya. Eh, Mohon maaf ya teman-teman, tadi saya bukan ria untuk mempertontonkan itu gitu ya, tapi inilah yang Allah kasih kepada saya ketika saya mencoba meluruskan niat gitu ya. Jadi mohon izin saya tidak ria gitu ya. Kalau ke yang di Bali saya justru nggak pernah mentontonkan itu gitu. Kalau yang di Bali loh, ya. Di Bali sendiri saya sering ngisi kajian dan saya nggak pernah memperlihatkan itu kecuali ke tim saya. Tim saya udah tahu gitu. Saya share lagi luar biasa rezeki hari ini saya bilang itu ditambah lagi besok orderan dinar lagi, orderan susu lagi. Saya bilang masya Allah ya luar biasa. Saya sampai sama suami saya bantuin saya kirim ke ekspedisi. Saya bilang gitu. Ya, saya belum merasakan ini sebelumnya. Saya belum merasakan. Baru kali ini mungkin ya dari titik nol yang sudah saya apa namanya? Saya mencoba mempraktekkan mengenolkan diri saya, ya, mengenolkan diri saya dan niat baik itu niat niatnya saya luruskan dan itu untuk kemuliaan dan kebahagiaan orang lain itu rezekinya beda. Ya, maka ketika kita dikasih rezeki jangan nggak banyak, jangan ngomel-ngomel, disyukurin. Terima kasih ya Allah hari ini rezekinya segini. Terima kasih ya Allah bisa nggak bersyukur saya seperti itu. Saya lagi bersyukur di titik itu, ya luar biasa. Itu saya kejar cuma 2 bulan loh. Hmm, 2 bulan saja. Bahkan 1 bulan November ini yang dahsyat banget gitu. Ya semakin saya merasakan, hmm, dan saya merasakannya luar biasa.
ya. Sehingga saya semakin yakin ya teman-teman, kalau berbuat baik, ya kalau berbuat baik itu ada jalannya, ya. Kalau kita berbuat baik ada jalannya. Ingat, orang yang maksiat, ya udahlah dia pacaran sama suami orang, booking hotel, keluar negeri, jalan-jalan, ya yang dipakai juga uang rakyat. Ini contoh, nauzubillah lagi contoh, ya. Mereka berbuat zina, dikasih rezeki nggak sama Allah? Sampai bisa booking hotel, sampai bisa keluar negeri jalan-jalan, ya. Kayak suaminya orang, nauzubillah. Dikasih rezeki, orang yang lagi berbuat maksiat dikasih rezeki sama Allah. Maka saya meyakini kalau kita dalam jalan ketaatan sama Allah, nggak mungkin Allah nggak kasih rezeki. Kita taat sama Allah, nggak mungkin Allah tutup rezeki kita. Yang berbuat maksiat aja dikasih sama Allah rezekinya. Masa kita dalam rangka taat sama Allah, dalam rangka patuh sama orang tua, nggak ada rezekinya? Nggak mungkin. Maka itu kuat di dalam pikiran saya, semakin yakin sama Allah, ya yakin bulat-bulat lah sama Allah tuh. Udah saya mau udah 100% yakin. Dan terjadinya itu. Gitu. Ya, oke. Gitu ya Ustadz ya. Saya sudah berbagi pengalaman hari ini. Saya kembalikan dulu ke host kita yang luar biasa. Nanti kita sharing. Ya, Masya silakan. Allah. Sama nanya dulu teman-teman. Yakin nggak sih dengan Quran Surat Ibrahim ayat 7? Coba jawab dulu di kolom chat. Yakin nggak sih dengan ayat la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid? Ya, oke, kalau yakin banget, yes, itu kuncinya. Syukur aku tambah, kufur aku tambah juga, tambah apa azabnya. Jadi kalau saya memaknai, kalau saya membaca ayat syakartum begini, sesungguhnya jika aku bersyukur, ya, aku bersyukur akan tambah nikmatnya oleh Allah. Jika aku kufur, akan ditambah azabnya oleh Allah. Itu saya. Ya, Betul. ya ajab ya Allah. Contohnya apa? Ya, kemarin saya sering disampaikan ya, syukur itu eh, sampai-sampai kita syukuri yang ada. Ya kan, salah satu menjadi manusia ajaib itulah syukur yang ada dulu. Ya ada syukuri, syukuri gitu. Kita fokusnya ke sana, tapi yang di sini nih nggak diingat-ingat, nggak disyukuri, diabaikan gitu ya. Keren banget ya materinya, Masya Allah. Ini adalah, sebenarnya ini adalah pengamalan Quran Surat Ibrahim ayat 7 tadi ya. Ternyata polanya seperti ini, polanya. Nemu nih ya, misalnya ya. Yakin banget Ustaz. Oke ya. Jika aku bersyukur, Allah pasti tambah rezekiku. Gitu. Jika aku kufur, Allah tambah azabku. Gitu. Jadi kita akan ditambah azab nih nggak syukur. Segera syukuri ya. Syukuri semua keadaan. Jangan pas punya duit doang ya. Duit 100 syukur, 50.000 syukur gitu ya. Jangan pilih-pilih syukurnya itu. Karena syukur itu kata eh, apa namanya Ustaz Abus kan, syukur itu tanpa tepi ya kan, tanpa tapi ya, syukur tanpa tapi. Lalu kalau kita nikmat tanpa tepi gitu ya, ini nggak ada tapi-tapian lagi, tapi cuma 10.000, nggak ada tapi-tapian. Kayak syukur aja adanya ya. Oke, kan misalnya Masya Allah. Dan yang tadi yang perlu dikasihani diri kita, kenapa kita nggak tersentuh dengan musibah yang seluar dahsyatnya ya. Yang udah tersentuh, alhamdulillah. Yang belum tersentuh, tengok-tengok, jangan-jangan kita kurang syukur misalnya. Karena syukur itu kan menambahkan nikmat. Nikmat itu nggak hanya nikmat harta, nikmat iman kita nambah, nikmat ke apa namanya kepedulian kita nambah, nikmat tawakal kita nambah, nikmat-nikmat kebaikan itu nambah. Tidak hanya duit ditambah duit, tidak hanya begitu, tapi kebaikan ditambah kebaikan. Maka perbanyak syukur agar mengetuk hati kita juga untuk tambah kita pedulian dengan orang lain sebagainya ya. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya, Bunda kalau bisa langsung baca di chatnya, Alhamdulillah. Bunda kalau belum saya bantu-bantu juga nih eh, Ya, chatnya. Yang sudah boleh. terbaca, Bunda langsung respon aja Bunda, yang sudah terbaca. Oh Gimana? ya, yang sudah terbaca. Oke. Ada sih yang poin yang di sini, Bunda, bagaimana cara mengenalkan diri, katanya gitu kan. Oke. Ini yang cuma yakin itu sudah saya nggak baca ya, teman-teman banyak banget, Masya Allah. Ya, saya itu nih mengenalkan diri itu gimana, Bunda? Ini dari Mario. Mudah-mudahan ini juga jadi ini ya. Alhamdulillah Bun dengan selalu bersyukur. eh, Terkadang dadakan ada yang minta bantuan. Iya, coba deh ya teman-teman. Cara mengenalkan diri itu ya teman-teman di titik yang kita merasa salah ya. Salah banyak dosa. Lalu kita minta ampunan itu mengenalkan diri kita itu. Ya Allah, aku tuh banyak salah selama ini. Maka
eh, kenapa hidup saya seperti ini, sudah pantas saya mendapatkan hukuman itu gitu. Walaupun Allah tuh tidak menghukum, ya, kita aja merasa terhukum gitu. Allah tuh nggak mau menghukum sebenarnya, ya, mengenolkan diri di titik yang ya udah saya tuh salah, buka perisai, dah, mengenolkan diri itu buka perisai di titik yang udah saya tuh yang banyak salah gitu, ya, di titik yang ya banyak banyak merasakan dosa, ya, dosanya coba dievaluasi lagi, mungkin bisa jadi gitu ya kan, saya selalu minta sama Allah juga, ya Allah, ampuni saya atas dosa yang belum saya tobati, ampuni saya atas nikmat yang belum saya syukuri gitu, sehingga mungkin jadinya tuh ketika ada dosa tuh kayak disentil sama Allah, nih dosa yang belum ditobati gitu, karena saya selalu minta eh, di setiap ujung ibadah saya, ampuni saya ya Allah di setiap dosa yang belum saya tobati, ampuni saya ya Allah atas nikmat yang belum saya syukuri gitu ya. Jadi terus di dalam koridor penjagaan Allah, insya Allah loh ya, insya Allah seperti itu. Karena kan kita nggak tahu, mungkin bisa jadi ada dosa yang kita nggak kerasa dan kita nggak tobati gitu. Ya, dan mungkin bisa jadi kita begitu banyak nikmat sama Allah tuh kita nggak syukuri gitu. Ada ada nikmat-nikmat yang terlewati gitu, sehingga tuh banyak yang seperti itu yang saya sampaikan kepada Allah. Dan alhamdulillah Allah juga tuntun lagi, nikmat nih banyak banget nih yang belum disyukurin gitu. Ya, buka perisai adalah menjadi diri kita ke nol, menolkan diri itu dengan membuka perisai banyak-banyak. Hatur nuhun Bunda Ros menjadi booster buat saya untuk lebih ya bersyukur. Ampuni atas dosa yang belum saya taubati, ampuni saya atas nikmat yang belum saya syukuri. Betul, itu doa saya ya. Doa saya eh, nih banyak banget. Bunda masih kurang paham gua keajaiban. Gua keajaiban tuh di mana kita merenung sendiri, merasakan bahwa banyaknya dosa yang belum diampuni. Ya, kita menepi dulu gua keajaiban. Ada di telegramnya Panas ya. Belajar gua keajaiban. Ya, jadi ini insya Allah ya teman-teman ada yang eh, bukannya riak tapi ta'adus binikmat, betul. Insya Allah ketemu saya di Bali ya. Eh, Alhamdulillah saya sudah daftar ikut kelas bimbingan Bunda. Ya, saya lagi buka kelas ya teman-teman. Sebentar. Ini Alhamdulillah saya juga sudah merasakan ini sudah. Ya Allah, berilah kesempatan istiqomah untuk berinfak MR Box dan dapat rezeki berlimpah. Nah, Amin. itu dia. Doanya, ya Allah beri kesempatan istiqomah untuk berinfak MR Box. Silakan tuh doanya tuh. Ini kan satu kebaikan. Baru niat aja, insya Allah eh, Allah ijabah. Insya Allah banyak mendatangkan pertolongan Allah dengan niat baik saja. Ya, oke teman-teman. Bismillah, saya ingin membantu korban banjir di Sumatera. Ya Allah, beri aku keberkahan rezeki. Ya. Alhamdulillah sudah rutin sedekah musaf dan tahfiz sebagai bentuk rasa syukur. Bunda mau ikut kelas bimbingan, Bunda caranya gimana? WA saya jangan di sini nggak enak ada Ustadz Soek saya. Silakan, silakan, silakan. Cara ikut kelas Bunda gimana? Insya Allah ya. Info aja, nomornya Bunda nggak apa-apa. Oh gitu, boleh boleh boleh. Saya kasih nomor saya. Ya saya lagi buka kelas gitu ya. Silakan itu nomor saya. Saya sudah share. Jadi saya memang sedang buka bimbingan supaya membuka lembaran 2026 tuh dengan yakin sama Allah 100% gitu maksud saya. Ya, ternyata ada yang ikut di sini. Ya, itu nomor saya. Ya, silakan teman-teman yang mau ikut kelas bimbingan saya. Itu kelasnya 1 bulan full saya bimbing teman-teman. Ya, jadi gitu ya Ustadz. Alhamdulillah Ya, Insya Allah. online Bunda online. Jadi seperti itu insya Allah saya yakin dan percaya eh, saya bisa membawa kedua ibu dan bapak mertua saya sampai Baitullah gitu dengan rasa yakin bulat-bulat sama Allah ya.
dan terus mengenalkan diri, ya, alhamdulillah. Tim saya tahu banget perjuangan saya selama 2 bulan ini. Ada Bunda Elvisana Safina nih, ya itu tim saya. Beliau tahu banget perjalanan saya 2 bulan ini, Ustadz. Ya, kelasnya online, ya, WAG juga. Ada Bunda Elvisa, mungkin bisa gabung. Perjuangan saya 2 bulan itu luar biasa, Ustadz. Beda dari hari-hari saya sebelumnya, gitu. Ya. Silakan nanti boleh WA Bunda Ani ya, pertanyaan-pertanyaan tentang kelas langsung ke Bunda terus aja di WA aja ya, teman-teman Ya, semuanya. di WA saja. Oke. Silakan, silakan teman-teman nge-WA aja yang mau ikut ya. Kelasnya WAG, WhatsApp group dan online ya lewat YouTube, lewat Zoom. Jadi silakan jangan nanya di sini, nggak enak. Langsung japri saya saja Ya, gitu. ya. Fokus ke Nomor teleponnya kalau sudah. ada pertanyaan-pertanyaan yang hari ini silakan ya sebelum diakhiri kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi tadi syukur ya. Ingat Mm, syukur tanpa tepi ya, tanpa tapi nikmat tanpa tepi ya. Ini kata Ustaz Abus tuh kan kemarin udah disampaikan ya. Dipraktekkan teman-teman syukurnya. Nah, bentuk syukur kita hari ini sudah transfer belum ke Emerbox gitu ya. Kalau udah betul. transfer Airbox, itu tanda kita juga menambah syukur kita. Ya, alhamdulillah tadi udah konfirmasi. Oh iya, sampaikan juga terima kasih buat sahabat semua yang udah konfirmasi ke saya tentang donasi. Ada yang kemarin ada 1.500.000, ada yang 1 juta, 500.000, 50.000, 30.000, 15.000. Ustadz, ini rekening untuk bantu bencana yang mana? Oke, siap. Satu lagi ya. Nanti saya share juga sih ya. Ya. 905 905 0040 BSI ya. Oke. 905 905. Saya sampai hafal nomor ini dan saya Wah, yakin keren. di antara nomor ini adalah salah satu nomor yang nanti bisa mengantarkan kita ke tempat terbaik kita, Masya Allah ya. Insya Allah ya tentunya. Yakin banget nih. 905 905 0040 nomornya BSI Yayasan Magnet Rezeki. Oke, masih ada kah teman-teman semua yang mau bertanya, yang mau saya sharing bagaimana cara bersyukur saat kita diberikan bungkus permen, Bunda? Oke, Bunda nih, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara kita bersyukur saat kita diberikan bungkus permen? Silakan Bunda Ros. Ya, alhamdulillah ya. Rekening BSI untuk MR Box sudah di-share sama Ustadz Solicen. Nomor saya juga sudah. Silakan ya. Teman-teman yang kasihan itu kita, bukan korban ya Ustadz ya. Iya. Kita yang masih sehat, kita yang masih dikasih rezeki sama Allah, nafas yang masih lancar, udara yang kita hirup gitu, badan yang masih sehat, lihat tayangan cuma lihat saja gitu kan. Yang kasihan tuh kita. Iya kan Ustaz? Kalau versi saya, ya. Oke, Mbak sekalian, nih saya mau kasih tambahan ya, tambahan dikit nih tentang infak nih, biar semangat semangat teman-teman ya. Coba saya mau nanya sih, apa sih sebenarnya beda infak sama zakat itu? Coba saya mau tahu nih. Ya. Apa sih sebenarnya beda infak dan zakat? Nah, hari ini kita sedang menginfakkan harta kita untuk sahabat-sahabat kita di sana. Ya kan infak kita tenaga harta ya. Yang saat ini kita di sini harta. Mungkin ada yang datang ke sana lalu dia mensedekahkan tenaganya ya. Karena infak itu terkait dengan harta benda kita ya. Nah, harta benda kita infakkan itu dengan harta kita punya hari ini. Lalu yang teman-teman datang ke sana fisiknya raganya datang ke sana, mensedekahkan tenaganya, mensedekahkan pikirannya dan semuanya di sana. Harta-harta kita siapkan infak terbaik. Nah, sekalian, beda infak dan zakat itu gini. Infak itu untuk orang yang ingin kaya, teman-teman semuanya. Oke, saya ulangi. Infak itu untuk orang yang ingin kaya. Zakat untuk orang yang sudah kaya. Nah, ini nih poinnya ya. Sekali lagi, infak untuk orang yang ingin kaya, zakat untuk orang yang sudah kaya. Nah, kenapa akhirnya mukul zakat malu? Zakat malu itu kan 2,5% dari berapa? 20 dinar, berapa? 250 juta. Dari 300 juta itu 2,5% itu namanya zakat. Dan udah setahun baru bisa zakati. Sebelum nyampe itu semua, maka
yang ada di kita adalah infak. Dan infak itu janji Allah bertambah, 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 berlipat-lipat. Artinya apa? Kalau mau kaya, ya udah infak aja. Gitu ya. Infak untuk orang yang mau kaya, zakat untuk orang yang sudah kaya. Nah itu bedanya infak dan zakat. Ya. Nah, sedekah itu sifatnya umum. Senyum aja sedekah. Senyum lu guys, senyum, senyum. Senyum adalah sedekah. Senyum adalah menyenangkan orang lain ya. Sedekah itu umum. Senyum, menyingkirkan duri di jalanan, itu sedekah ya. Mengeser link ini ke banyak orang, sedekah. Ngajak orang bersedekah, berbaik itu sedekah kebaikan ya. Oke, infak untuk orang yang pengen kaya, zakat untuk orang yang sudah kaya. Oke, senyum dari tujuh itu sedekah ya. Oke, misalnya ya. Baik, misalnya nampaknya ini sudah tak ada lagi ya. Tak ada lagi yang tanya-tanya. Insya Allah syukur terus ya. Syukur nih Bu Yusni Medan nih. Insya Allah dari Medan beliau juga sedang masih bisa sekolah. Alhamdulillah Bu Yusni ya. Tapi di kabarnya Kota Medan juga teman-teman ada Bu Nana tadi ikut Zoom di sini juga. Kota Medan juga tadi nggak biasa banjir. Ini banjir juga. Insya Allah ya. Banjir juga. Insya Allah. Banjir juga wakaf untuk siapa aja ya, siapa aja yang ingin memberikan hartanya kepada Allah. Wakaf itu kan kita memberikan harta langsung kepada Allah ya. Wakaf itu kepada Allah langsung. Nitipkan harta langsung kepada Allah. Stop, wakaf itu berhenti. Harta itu berhenti hanya untuk Allah, nggak boleh untuk yang lain-lainnya. Ya. Nah, silakan siapa aja, yang kaya, mau yang nggak kaya, boleh. Wakaf itu kan eh, sifatnya berupa harta benda dan sifatnya umum ya. Silakan. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Alhamdulillah cukup ya. Baik, Bunda Ros, boleh di closing Bunda Ros sebelum kita keluar dari Zoom ini. Ya, baik ya. Benar sedang, silakan Bunda Ros di closing ya. Ya, oh ini saya nggak kelihatan sebentar. Ternyata Iya, saya tutup sedang kamera. Ya mana baik tadi? ya, teman-teman. Alhamdulillah pagi hari ini Allah berikan keberkahan pada kita semua. Allah berikan kesempatan pada kita semua untuk bisa mendapatkan rezeki ilmu pada pagi hari ini. Insya Allah, kalau saya selalu berpikir bahwa ilmu adalah kuncinya rezeki, ya maka saya selalu menuntut ilmu supaya rezekinya tuh kebuka karena kuncinya dari ilmu tadi gitu ya. Maka kalau pengen berkah hidupnya menuntut ilmu gitu. Mana rezeki udah banyak kasih eh, kesempatan kunci-kunci rezekinya tuh ya. Yang gratis banyak ya. Yang gratis itu banyak banget. Setiap pagi sudah semua CTMR yang keren-keren sudah keluar semua gitu kan. Ustadz Solicen masih masih apa namanya? Masih istiqomah setiap pagi seperti Benar. ini luar biasa ya. Bahkan kajian-kajian gratis itu banyak dari CTMR, CTMR yang lain. Jangan selalu berpikir bahwa, waduh saya mah nggak punya waktu, aduh saya mah nggak bisa nih kalau jam segini sibuk, aduh ini, aduh itu gitu ya. Terus pengennya lunas amanahnya, pengennya keluarganya harmonis, pengennya ini gitu. Tapi menuntut ilmu nggak mau gitu ya Ustadz ya. Ya itu kan kembali kepada teman-teman semua. Kalau saya tetap ya saya selalu menuntut ilmu gitu ya walaupun tidak datangnya itu bukan dari Pak Nas aja, tapi dari teman-teman yang lain atau dari yang lain yang pengen curhat itu tuh ilmu buat saya. Ketika yang lain sudah terbuka pikirannya, oh gitu caranya ya. Itu jadi ilmu saya tuh kepingan-kepingan puzzle dari orang-orang yang eh, curhat juga. Saya jadikan itu ilmu gitu. Ya, ya kalau teman-teman kan mungkin nggak ada untuk buang kembali ya jangan. Kalau saya kan banyak orang curhat, saya tampung, saya bisa buang gitu. Ya, bahkan kemarin Ustadz saya ngadain kajian, diminta ngisi kajian. Nah, saya eh, temanya adalah keluarga sakinah gitu. Yang saya ceramahin itu orang usianya di atas saya. Saya yakin rumah tangganya udah puluhan tahun. Bahkan ada yang bilang saya sudah 35 tahun berumah tangga. Ya saya, waduh ini kan, saya apalah saya gitu. Seberapa nih pernikahan saya. Tapi saya bilang, mohon maaf ya ibu-ibu, saya eh, materi ini adalah kepingan puzzle dari orang-orang yang cerita sama saya. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa ambil ibrohnya gitu ya. Maka teman-teman kuncinya di situ tuh. Ya, kuncinya ada di ilmu. Mulai sekarang mau nggak kita ambil ilmunya supaya terbuka. Pagi hari ini teman-teman dapat ilmu yang luar biasa. Ya,
dan pagi hari ini mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Besok kita ambil lagi ilmu yang lain, besok kita ambil lagi yang lain. Tapi bukan sekedar ilmunya diambil, titiknya adalah dipraktekkan. Ya, seperti tadi kita akan praktekkan dari keberkahan rezeki yang akan kita alirkan lagi karena sifat rezeki itu mengalir. Kalau sifat rezeki, rezekinya nggak dialirkan, dia nggak akan mengalir lagi ke kita. Stuck di sini. Ya, kita tidak dapat aliran rezeki dari Allah. Set, kita nggak alirkan, udah stuck di sini. Kan nggak bisa nih. Tapi kalau kita alirkan, dia akan jalan terus. Dari sini jalan lagi, jalan lagi, lancar. Maka sifat rezeki itu mengalir. Silakan pagi hari ini kita diberi kesempatan sama Allah untuk mengalirkan rezeki kita. Ya, itu aja Ustadz. Terima kasih sudah diizinkan di ruang ini. Kita akan ketemu lagi di episode yang lain, gitu ya. Masya Allah. Siap, siap Bunda. Nanti berkabar lagi Bunda ya. Kalau udah siap ngisi materi Ya, lagi, siap. berkabar lagi. Kita plot waktunya. Terima kasih, Barakallah, atas ilmu, kesempatan, energi-energi kebaikan yang disalurkan pada pagi hari ini. Kepada Bapak Ibu semuanya juga saya sampaikan terima kasih. Saya kumulakan kasir. Insya Allah kita semua dapat keberkahan sepanjang hari ini dan seterusnya hingga di ujung kematian kita husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah puncak keajaiban kita di dunia, husnul khotimah, dan puncak keajaiban kita di akhirat adalah bertemu Rasulullah SAW di jannahnya. Amin. Soal kita semua berniat itu dan dimulai dari sekarang semua ilmu-ilmu dipraktekkan, amal-amal ditingkatkan, syukur meningkat, sabar harus tetap terjaga ya. Lalu ikhlasnya, ridhonya, semuanya termasuk sedekah-sedekahnya, infaknya, zakatnya, semua berupaya kita tunaikan sekuatnya kita. Berkahan dari Allah, semuanya hanya milik Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari kami semua mohon maaf. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan audio dan buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz Solikin. Terima kasih banyak Bunda Ustaz Solicin hari ini telah membuat hati kami lebih tenang, lebih bahagia, lebih bertambah keyakinannya. Terima kasih banyak, makasih banyak sudah. Ya, sambil kita kembali ini ya. Kembali ini ya. Langkah ini ku apakan penuh harap hamasa menuju rumahmu ya Allah di tanah suci penuh hikmah. Air mata jatuh perlahan di antara doa dan rasa. Ku tahu engkau dekat, lebih dekat dari segala. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Ku titipkan cinta, ku langitkan mimpi padamu yang maha membolak-balikan hati. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka.
langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang hina, namun dipanggil, diberi cahaya cinta. Ya Allah, jika rezeki adalah jalan kembali kepadamu, maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa, menuju surga lewat jalannya. Di Baitullah ku temukan segalanya. Menuju rumahmu, ya Allah. Di tanah suci penuh hikmah. Oke, terima kasih semuanya. Salat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Mbak Yuni, boleh di close Mbak Yuni, silakan. Terima kasih ya, sahabat.